warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai dan guru penilai, saya Damrianto SPD, salah satu mahasiswa PTG Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Panca Sakti Tegal. Pada kesempatan ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melakukan pembelajaran daring berbasis sinkronus dengan platform Zoom Meeting. Yang saya lakukan pada kelas 10 AD 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di SMA Negeri 2 Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu, memohon kepada dosen penilai dan guru penilai kiranya memberikan masukan dan bimbingan terhadap video pembelajaran yang akan saya buat. Berikut video. Dulu materinya. Selamat datang dalam ranah belajar PPKN. Salam semangat belajar. Salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena saat ini kita pandemi, apalagi ada perkembangan kasus terbaru yaitu corona model varian baru. Jadi tetap harus kita waspada untuk itu. Seperti apa di slide, ada himbauan bahwa pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Jadi jangan kita anggap COVID-19 ini adalah hal yang biasa, tetapi kita harus selalu senantiasa menjaga kesehatan agar terhindar dari bahaya COVID-19. Siswa sekalian yang saya banggakan, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk itu, sebelum kita mulai terlebih dahulu, didahului dengan doa. Doa akan diwakili oleh Nindi Satriningsi. Kepada Nindi Satriningsi disilakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siswa sekalian, seperti biasa masuk ke Google Classroom untuk melakukan presensi. Ini linknya. Jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran atau presensinya di Classroom ya, siswa sekalian. Nah, harus tetap semangat untuk belajar ya. Iya, Pak. Jadi seperti ini Iya, ada kata-kata bijak di sini jangan pernah berhenti mencari ilmu karena ilmu selalu berkembang. Jadi halnya juga hidup itu layaknya mengendarai sepeda, agar tetap seimbang maka Anda harus terus mengayuhnya. Coba bayangkan kalau kita lambat, tidak menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, maka jelas pasti kita akan tertinggal. Nah, adapun yang menjadi kompetensi dasar pada kesempatan hari ini yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini adalah kompetensi dasar. Kemudian tujuan pembelajaran yang siswa sekalian harus ketahui atau harus kuasai, yaitu yang pertama adalah menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa, toleransi, disiplin, tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila. Ini adalah bagian dari nilai spiritual
atau nilai religius yang harus ditanamkan pada diri setiap peserta didik. Karena jangan hanya kita mengejar pengetahuan, tetapi nilai religius, nilai sikap itu penting dalam mengarungi kehidupan yang serba teknologi saat ini. Nah, yang kedua siswa sekalian, untuk tujuannya adalah mengidentifikasi macam-macam kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait berbagai kebijakan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana ini akan menjadi bahan sajian-sajian diskusi yang akan dikembangkan oleh peserta didik sekalian. Kemudian yang keempat adalah menyajikan hasil analisis tentang nilai pengambilan sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang kelima, siswa sekalian, adalah menyimpulkan hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Inilah sasaran yang harus dikuasai pada pertemuan kita kali ini. Oke, siap untuk kita lanjutkan ke pembahasan materi lebih dalam lagi, siswa sekalian? Siap, Pak. Siap, Pak. Tetap semangat ya, dan harus kita nikmati proses belajarnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk pembahasan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, di SMP tentunya sudah mempelajari tentang teori-teori terbentuknya negara. Atau di SMP juga pasti sudah mempelajari tentang atau dikenalkan tentang pemerintahan negara. Nah, sekarang di sini siswa sekalian ada pertanyaan, apakah negara bisa terbentuk tanpa ada kekuasaan? Kan ada kekuasaan. Di SMP sudah belajar tentang. Oke, silakan Rika Nova Fardani. Negara tidak bisa terbentuk tanpa kekuasaan, karena salah satu syarat untuk terbentuknya negara itu memiliki pemerintah yang berdaulat, rakyat dan wilayah, dan kekuasaan ini maksud dalam pemerintahan. Oke, saya kasih jempol 2. Luar. Memang betul siswa sekalian. Negara tidak akan terbentuk kalau salah satu unsur dari beberapa unsur terbentuknya negara itu tidak terpenuhi. Salah satu unsur yang dimaksud adalah pemerintahan. Pemerintahan tentu lekat dengan kekuasaan, sehingga mereka menjalankan kekuasaan-kekuasaan itu karena sudah diberikan kepercayaan atau amanah dari rakyat. Akan berikan pemahaman secara umum tentang pengertian kekuasaan, bahwa kekuasaan menurut Max Weber mendefinisikan bahwa kekuasaan atau power sebagai peluang atau sarana bagi seorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri, bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain dalam hubungan sosialnya. Itu menurut Max Weber. Nah, Bakti mendefinisikan bahwa kekuasaan itu merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Itu. Jadi orang-orang yang memiliki kekuasaan itu memiliki power untuk bagaimana bisa memerintahkan agar perintahnya itu bisa dilaksanakan dan bisa dikerjakan sesuai dengan tujuan-tujuannya. Jadi siswa sekalian, kalau seandainya kewenangan atau kekuasaan yang didapat itu tidak legalisasi, maka barang tentu orang tidak akan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Oke, lanjut sekalian. Nah, berikut adalah macam-macam kekuasaan negara. Ini dikenal dengan teori klasik, siswa sekalian.
dari sinilah konsep-konsep pemerintahan atau kekuasaan dalam negara itu dikembangkan, yang sampai saat ini sudah menjadi konsep kekuasaan yang berhadapkan dengan teori menurut John Locke dan teori menurut Montesquieu. Teori menurut John Locke ada 3, teori menurut Montesquieu juga ada 3. Tetapi coba diidentifikasi baik-baik siswa sekalian, di mana letak perbedaannya dan persamaan teori antara John Locke dan Montesquieu ini. Karena sama-sama saya lihat ini sama-sama 3, coba diidentifikasi melalui link yang sudah dibagikan atau melalui apa yang kalian lihat di slide ini atau melalui konten-konten yang sudah dibagikan. Oke, silakan Pak Ode Cinta Purnama. Persamaan dari kedua teori, yaitu teori John Locke dan teori Montesquieu, adalah berada pada legislatif, sama-sama memiliki legislatif, yaitu kekuasaan. Ya, oke, lanjut lagi. Masih ada sambungan? Pak Ode Fauzi Hasli, silakan Pak Ode Fauzi Hasli. John Locke, kekuasaan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dengan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, tugasnya memiliki segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya. Oke, luar biasa sekali. Sangat komprehensif jawabannya. Sangat komprehensif apa yang disampaikan oleh Pak Ode Fauzi Hasli, John Locke dan Montesquieu dalam menggagas teori kekuasaan negara. Nah, berbeda pendapat John Locke dan Montesquieu tentang kekuasaan negara itu ada pada kekuasaan eksekutif dan ada pada kekuasaan federatif. Nah, sedangkan persamaannya yaitu pada kekuasaan legislatif. Itu yang harus dipahami oleh siswa sekalian secara garis besarnya seperti itu. Dan John Locke, pembagian atau macam-macam kekuasaan itu terdiri dari 3, maka seiring dengan perkembangan saat ini di Indonesia ada 6 macam kekuasaan dalam negara. Yang ada 6 macam kekuasaan dalam negara. Ada kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, ada kekuasaan eksaminatif, dan ada kekuasaan moneter. Menurut siswa sekalian, apa yang Anda ketahui tentang dari ke-6 kekuasaan di negara kita? Ya, silakan Ernika. Ya, Ernika mau menjawab yang warna apa? Ernika? Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ya, kekuasaan. Kalau kekuasaan eksekutif. Ya, lanjut Ernika. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Mantap jawabannya. Ya, yang lain bagaimana yang lain? Wisti Dewanti Al-Nasir. Silakan Wisti. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menetapkan hukum dan keadilan, di mana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Linda Febriana, silakan. Kekuasaan moneter untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Oke, mantap sekali jawabannya. Ya, Elvita, yang terakhir Elvita, silakan Elvita. Kekuasaan legislatif adalah yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
Oke, mantap sekali jawabannya. Sangat luar biasa sekali. Artinya bahwa di keenam lembaga ini posisinya itu sederajat. Tidak ada yang saling meninggikan. Ya, sejajar. Apakah itu konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif maupun moneter. Posisinya sejajar. Ya. Kita lanjutkan lagi, sekalian. Nah, ini seperti yang telah ini adalah penjelasannya. Sudah bisa langsung dilihat di slide-nya bahwa kekuasaan konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara, kekuasaan legislatif kekuasaan untuk membentuk undang-undang, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif inspektif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pertanggungjawaban tentang keuangan negara, dan kekuasaan yang keenam yaitu kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, inilah keenam lembaga kekuasaan horizontal yang ada di negara kita. Oke, kita lanjut lagi saudara sekalian. Nah, sekarang adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Yaitu di situ kalau secara vertikal itu mulai dari tingkatan pemerintahan pusat sampai pada tingkatan pemerintahan di daerah atau di bawahnya. Misalkan kalau kita lihat pemerintah pusat di situ dia bertingkat-tingkat. Pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten. Jadi bertingkat-tingkat dia kalau secara vertikal dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya saudara sekalian, ini yang perlu harus diperhatikan dari penjelasan yang telah dijelaskan mulai dari awal tadi sampai saat ini. Kira-kira menurut siswa sekalian, apakah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sama? Oke, kira-kira siapa yang bisa jawab itu? Apakah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sama? Silakan, ini bisa terdireksi. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ dan fungsinya. Dengan cara itu, pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dan dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Oke, mantap sekali jawabannya. Ada lagi yang lain untuk bisa mengasah kemampuan berpikirnya terhadap pertanyaan ini. Apakah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sama? What? Di Indonesia itu menerapkan pembagian kekuasaan, sedangkan di negara lain itu menetapkan pemisahan kekuasaan, sedangkan di Amerika Serikat. Karena konsep kedua hal ini berbeda. Ya. Di mana kalau di pemisahan kekuasaan itu antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain itu tidak ada kerjasama atau koordinasi. Sedangkan di pembagian kekuasaan ada kerjasama dan koordinasi antar lembaga yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Nah, kemudian, ini justru akan dipertanyakan kenapa di Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan bukan pada pemisahan kekuasaan. Ayo, kenapa di Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan bukan pada pemisahan kekuasaan? Tadi sudah diantar dengan pemahaman-pemahaman tentang kekuasaan secara umum, pembagian kekuasaan di Indonesia. Lalu kemudian kenapa di Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan bukan pada pemisahan kekuasaan? Ayo, gimana? Ada yang bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan ini?
Bagaimana sih kalian? Ode mau Uji Haslin, silakan Ode mau Uji Haslin. Ya. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan karena Indonesia merupakan negara yang kedaulatan tertinggi berada pada rakyat, sehingga segala jenis perjalanan pemerintahan baik dari sistem legislatif, eksekutif dan yudikatif harus sesuai dengan keinginan rakyat. Oke, mantap sekali Ode Uji Haslin. Di Indonesia adalah negara yang kedaulatan tertinggi atau kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Sehingga melaksanakan kekuasaan itu harus sesuai dengan keinginan rakyat di negara ini. Oke, jadi di Indonesia siswa sekalian perlu dipahami bahwa konsepnya adalah pembagian kekuasaan bukan pada pemisahan kekuasaan karena antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain saling kerjasama dan koordinasi. Misalkan eksekutif, ada presiden, wakil presiden, dan para menteri bekerja sama, berkoordinasi dengan legislatif, anggota DPR untuk merancang atau merumuskan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa sekalian, misalkan eksekutif dengan yudikatif, ya di dalam yang berhubungan dengan ranah hukum atau pengadilan, juga presiden memberikan remisi terhadap para narapidana berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, itulah yang dikatakan bahwa Indonesia itu menerapkan pembagian kekuasaan bukan pada pemisahan kekuasaan karena antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain saling kerjasama dan koordinasi. Bahan diskusinya melalui Google Classroom, melalui grup kelasnya. Ini materi-materinya. Kesempatan diskusinya dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini adalah ruang kebebasannya kalian untuk berargumentasi. Silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai kebijakan pemerintah mengimpor beras dapat merugikan petani, di mana akan dibacakan oleh presentator kami. Kepada presentator yang telah ditunjuk, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan diskusi pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, permasalahan diskusi kali ini yaitu mengenai kebijakan pemerintah mengimpor beras dinilai rugikan petani. Teman-teman, pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan tentunya memiliki alasan. Nah, alasan utamanya yaitu karena mengimpor beras karena produksi beras dalam negeri masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan beras. Maka untuk memenuhi kekurangan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan tindakan berupa mengimpor beras dari luar negeri. Kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pengimpor ini tepat. Nah, kami setuju dan dianggap memiliki iklim tropis yang bahwa sangat efektif. Lalu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan? Itulah hasil diskusi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saran atau tanggapan dari kelompok lain, saya persilahkan. Kepada Nintis Satrianingsi dan kelompok 3, saya persilahkan. Menurut pendapat saya, apakah kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras itu sudah tepat atau tidak? Kalau menurut saya sudah tepat karena juga akan meningkatkan harga jual beras dari petani dan juga akan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Terima kasih atas saran yang
diberikan oleh Nindi Satrianingsih, akan tetapi kami masih dalam keadaan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dalam ukuran berat. Di wilayah, opsi karantina wilayah tidak diambil karena berdasarkan pengalaman beberapa negara akan menimbulkan masalah baru. Kebijakan PSBB memunculkan peraturan pemerintah yang pembahasan jarak yang lebih tegas, disiplin, dan efektif. Menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 untuk pembatasan untuk menekan penyebaran COVID-19 masih terus dilakukan. Setelah PSBB, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa sampai Bali pada awal Januari 2021. Langkah ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi munculnya aksi terpadu untuk mencegah penularan COVID-19 antara pusat, daerah, dan antara daerah itu sendiri. Kronologi kebijakan pemerintah melawan pandemi COVID-19 dimulai dari 2 April 2020 sampai dengan 26 Juli dan 2 Itulah beberapa penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, silakan. Silakan Amparwati. Ya baik, saya akan menanyakan pertanyaan. Apa dampak kebijakan PPKM tersebut bagi masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ambarwati tentang dampak PPKM bagi masyarakat. Dampak PPKM bagi masyarakat salah satunya adalah pada sektor ekonomi yang mengakibatkan ekonomi masyarakat menurun. Contohnya pada penutupan warung makan, restoran karena menghindari kerumunan. Sekian. Untuk membacakan hasil persentase kami. Halo, Luzian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan membacakan materi yang telah kami susun. Nah, dimulai dengan mengapa materi adalah tujuan Menteri Keuangan menetapkan kebijakan bea cukai kantong plastik, yaitu 1, karena adanya isu pencemaran lingkungan di laut yang tidak hanya mencemari laut namun juga biota yang hidup di dalamnya. 2, secara kimia plastik baru bisa terurai hingga 500 tahun meskipun ada yang bisa terurai dalam jangka waktu 2-3 tahun. Kebijakan harga bea materai adalah menyesuaikan kondisi dan perkembangan zaman yang ada. 2. Apakah kebijakan Menteri Keuangan tersebut sudah tepat? Menurut kami, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan kenaikan bea cukai kantong plastik dan kebijakan kenaikan bea materai sudah sangat tepat untuk lingkup area lingkungan. Tetapi hal ini tentu merugikan masyarakat yang sehari-hari menggunakan kantong plastik. Seperti lanjut materinya, apakah sebaiknya langkah yang harus dilakukan Menteri Keuangan? Langkah yang harus dilakukan Menteri Keuangan yakni menstabilkan antara kenaikan harga bea cukai kantong plastik dan kenaikan bea materai dengan perekonomian masyarakat Indonesia, di mana tidak semua rakyat Indonesia memiliki perekonomian yang sama rata. Kemudian baik, saya persilakan kepada Siti Aulia Putri dari kelompok 3 untuk memberikan sanggahan ataupun masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana cara Menteri Keuangan menstabilkan antara kenaikan cukai kantong plastik dan bea materi dengan perekonomian masyarakat Indonesia.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Dr. Galip untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan diajukan oleh saudari Siti Putri tentang bagaimana cara Menteri Keuangan untuk menstabilkan antara kenaikan cukai kantong plastik dan biaya materai dengan perekonomian masyarakat Indonesia. Cara yang paling tepat yang harus dilakukan Menteri Keuangan untuk menstabilkan antara kenaikan biaya cukai materi dan plastik adalah dengan mengembalikan harga biaya kantong plastik ke harga awal, karena harga awal yang ditetapkan tidak banyak protes masyarakat. Banyak protes baru di masyarakat setuju terhadap kenaikan biaya materi tersebut. Lanjut lagi. Saya persilakan kepada Ambarwati dari. Ya baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ya teman-teman, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja, yaitu teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan menaikkan bea cukai ini memiliki keuntungan. Contohnya saya mengambil contoh pada kenaikan bea cukai rokok. Teman-teman, ketika di pemerintah menaikkan bea cukai pada bahan rokok, di sini dapat berpengaruh terhadap harga rokok yang akan dijual, di mana ini memiliki dampak pada anak-anak remaja, mengurangi banyaknya remaja yang merokok. Selanjutnya kita dari apa yang telah dijelaskan dari awal sampai di kegiatan diskusi, silakan kepada peserta didik atau siswa sekalian sampaikan kesimpulannya sehubungan dengan materi yang telah dipelajari. Baik, kesimpulannya dari materi yang tadi adalah kekuasaan itu terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di mana terdapat 2 pendapat yang berbeda antara Montesquieu dan John Locke tentang kekuasaan. Terima kasih, Pak Guru. Ya, siswa sekalian, yang menjadi kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu nilai-nilai Pancasila harus dikedepankan oleh penyelenggara negara, dan tentunya juga karena itu adalah dasar negara kita, ideologi negara kita, maka selayaknya nilai-nilai Pancasila juga oleh seluruh rakyat, apakah itu di kalangan remaja atau di kalangan pemuda, semuanya harus tetap kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa sekalian, jangan lupa untuk mengerjakan tugas melalui Google Classroom di LKPD-nya nanti ya. Siswa sekalian, ada tugasnya, masuk ke Google Classroom. Oke. Nanti pada pertemuan minggu depan baru kita akan periksa. Nah, itu adalah linknya, bisa masuk melalui link pakai kode kelas dan bisa masuk juga di link yang seperti yang saya bagikan di grupnya. Oke, siswa sekalian, itu saja apa yang menjadi pembahasan materi belajar kita pada kesempatan hari ini. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.